semester berapa? Semester 4. 4 ya. Dari IAIN ya. Iya. Jurusan PGMI. PGMI dengan bidang berarti ya. Iya, dengan Bahasa Inggris. Iya. Kalau itu masuk tugas dari mana? Dari Tugas dari pembelajaran etika profesi ke guru. profesi guru dengan dosen siapa namanya? Pak Tamsi. Pak Tamsi itu ya, itu yang sering itu maksudnya. Kemarin juga sama Pak Tamsi juga. Kesini. Kesini juga sama. Langsung dimulai aja. Kak. Boleh. Udah dimulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya nama ibu siapa? Namanya Bu Supriyati. Ibu Supriyati. Kalau boleh tahu ibu sudah berapa lama pengalaman menjadi siswa? Saya sudah hampir 16 tahun ya. 16 tahun. Menurut Ibu, peran komunikator dan fasilitator siswa didik bagaimana kita memerankan dan apa yang harus kita persiapkan? Komunikator ya. Fasilitator. Jadi coba ulang lagi. Menurut Ibu, peran komunikator dan fasilitator siswa didik kita memerankannya, apa yang harus kita persiapkan? Jadi peran antara komunikator dengan fasilitator itu sangat berkaitan ya. Jadi komunikator dengan fasilitator itu harus saling bersinergi. Kan komunikator kan kita sebagai ini ya, yang mengkomunikasikan, ya kan. Kemudian juga fasilitatornya itu juga sama memfasilitasi. Jadi harus nyambung gitu, harus nyambung. Jadi ini harus ada satu kesatuan yang akan menumbuhkan siswa itu semakin ini belajarnya, semakin giat belajar. Apa saja sih Bu kendala ketika menjadi guru atau sebagai fasilitator untuk siswa? Kendalanya itu kita kan siswanya beragam, mendapati siswa yang beragam, mendapati siswa yang berbeda-beda karakternya, dan kita harus bisa mengetahui, menyelami bagaimana untuk mengayomi siswa yang A, mengatasi siswa yang B, ya mengatasi siswa A, yang B, yang C bagaimana. Gitu. Kita kan beda cara dengan orang yang temperamen, misalnya dia emosional, dia senang mainan, ada senang mainan, tapi ketika dia usil, tapi ketika diusilin marah, nangis lebih kencang lagi. Kita harus beda mengantisipasinya gitu. Sama dengan siswa yang misalnya belum bisa baca, kita harus bagaimana. Di sini ada yang belum bisa baca, tulis itu, dan itu kita sebagai guru, sebagai fasilitator harus bisa menumbuhkan dengan cara apa? Dengan cara yaitu memberikan tambahan belajar di luar jam pembelajaran. Misalnya kita masuk pukul 7 ya, pukul 7.30, pulangnya jam 10 ya. Nah itu kita jam 10 kita bisa memberikan jam tambahan belajar untuk siswa yang belum bisa tali seru. Kemudian misalnya kita menggerakkan belajar tambahan belum bisa, masih belum efektif lagi, kita adakan yaitu home visit ke rumahnya gitu. Datang rumahnya. Kita nggak hanya datang, tapi kita pengen bukti gitu kalau di rumahnya itu ada action dari orang tuanya. Kita minta 1 jam bersama orang tuanya, entah bersama tantenya, entah bersama ayahnya atau ibunya. Yang saya dapat kemarin itu ibunya jauh, nggak di sini, di Singapura ya, kerja di Singapura, ayahnya juga kerja juga sibuk, jadi anaknya di sini sama abahnya sama tantenya. Jadi saya biar nggak bosan, nggak jenuh, setengah jam sama tantenya, setengah jam sama abahnya gitu. Atau misalnya full sama kakaknya, full sama tantenya, setengah jamnya buat kakaknya gitu. Maksudnya dengan kakaknya, kan dia punya kakak juga yang di sini juga. Nah
Nah itu saya kemarin tuh pengen actionnya itu setiap pembelajaran di rumah tolong videokan, kirim sama saya sebagai bukti kalau anak tuh belajar di rumahnya. Ada keinginan, kemauan dari anak dan juga orang tuanya untuk membimbing. Apa saja Bu hak dan kewajiban seorang guru sebagai fasilitator? Hak dan kewajibannya pasti gitu ya, memberikan pembelajaran dengan baik, kemudian memberikan rasa nyaman dan aman kepada siswa, dan itu kemudian haknya sebagai guru ya, pasti akan memperoleh apa yang sudah ditentukan ya, gitu. Misalnya yaitu reward dari kepala sekolah, misalnya rajin, kemudian memberikan menunaikan administrasi dengan baik gitu, kemudian haknya itu seperti ya memperoleh gaji gitu, otomatis ya itu memang udah haknya gitu. Bagaimana respon peserta didik ketika kita menerapkan hak dan kewajiban guru sebagai fasilitator? Bagaimana respon peserta didik ketika kita menerapkan kewajiban sebagai fasilitator? Respon siswanya otomatis kalau kita sudah memberikan haknya kepada siswa, mereka juga akan merasa sangat, guru ini sudah memberikan haknya saya gitu, saya pun akan memberikan haknya ibu atin gitu. Jadi nanti anak tuh akan lebih nurut sama kitanya, nurut, patuh, dan otomatis orang guru tuh ini ya, kita pasti kan mendoakan ya gitu, dan akan lebih dulu gitu kalau mereka memberi hati gitu. Bu, kalau misalnya ada anak yang sulit untuk dalam proses pembelajaran itu sulit untuk diarahkan, bagaimana Bu solusi dan menyelesaikan masalah tersebut? Ya, kalau untuk saya ya, itu anaknya saya bukan saya asingkan ya, saya pisahkan tempat duduknya. Kemudian kadang anak seperti itu tuh bikin gaduh juga, misalnya di tengah-tengah atau di mana gitu, atau di samping saya. Kemudian akan diberikan khusus gitu untuk saya, jadi khusus lah pembelajaran khusus bagi anak tersebut. Otomatis kita harus ada komunikasi dengan orang tuanya. Iya, dengan orang tuanya, sama dengan home visit itu tadi gitu. Kalau anaknya susah itu kita berikan home visit dan berikan lebih lebih ekstra lagi kepada dianya, lebih fokus lagi ke dianya. Terima kasih Bu. Oh gitu, insyaallah ada lagi. Semoga ini bisa dimengerti ya apa yang saya sampaikan gitu, dan memberikan sedikit pencerahan buat anak. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya.